Sahabat Indonesia Nusantara Raya, candi di insert di video ini atau di zoom di video ini adalah Candi Kedaton dan juga Sumur Upas ya. Jadi Candi Kedaton dan juga situs Sumur Upas ini menjadi satu lokasi. Kemudian yang menarik lagi bahwa di Candi Kedaton di Trowulan ini atau situs Sumur Upas ini ternyata di sini ini merupakan presentasi atau ekspresi dari 6 kebudayaan yang berbeda masa gitu ya. Jadi ada yang paling tua, kemudian juga ada yang paling muda. Nah, paling muda ini teridentifikasi dari tatahan batu bata merah yang ternyata usianya mungkin hanya sekitar 1 abad lebih ya. Jadi sangat muda sekali. Nah, tapi ini juga ada yang tertua. Nah, yang tertua ini masih belum diketahui usianya atau dari era kebudayaan yang mana. Apakah lebih tua dari Majapahit? Tentu bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau kita lihat beberapa catatan yang ada, temuan di sekitar Trowulan ini juga menunjukkan budaya yang lebih tua dari era Majapahit. Semisal di Bejijong, di kecamatan Trowulan ini, juga ada ditemukan arca Joko Dolok yang sekarang berada di Taman Apsari di Surabaya itu juga ditemukan di sini, tetapi itu merupakan peradaban dari era Singasari. Artinya memang sejak dulu sudah ada budaya yang lebih tua. Kemudian kalau kita mengacu pada Desa Bejijong, di sana juga ada Candi Brahu, kemudian Candi Gentong, dan itu eranya adalah era Empu Sindok. Jadi lebih tua dari Majapahit, tetapi lokasinya ya di Trowulan ini, jadi lokasinya Majapahit. Nah, yang menarik lagi di Candi Kedaton ini, apa saja yang menarik? Oke, nanti akan kita lihat satu persatu, kita lihat semuanya ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, kemudian tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan sejarah semacam ini. Baik, jadi berdasarkan penjelasan dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang menyebutkan bahwa memang di Candi Kedaton atau Sumur Upas ini merupakan hasil dari budaya yang 6 layer budaya atau 6 masa yang berbeda. Kemudian Candi Sumur Upas, kalau kita lihat seperti yang ada di insert ini, jadi ini adalah sumur upasnya. Kenapa dinamakan sumur upas? Karena memang sumur ini beracun ya. Jadi ketika dibuka maka akan menimbulkan gas beracun dan itu sangat berbahaya. Karena itu sumur upas ini ditutup. Tapi ini masih jadi satu yang menarik buat masyarakat karena situs Sumur Upas ini masih dijadikan sebagai tempat rujukan untuk ya mencari petunjuk dan juga segala macamnya ya. Ini yang ada di Sumur Upasnya. Nah, tapi dari sisi candinya sendiri, Candi Kedaton ini juga nampak seperti ini. Jadi ada satu tatakan ya, seperti satu balai atau satu panggung gitu. Ini Candi Kedatonnya. Nah, dari kondisi secara umum, jadi tatahan batu bata merah ini nampak dari berbagai era ya. Jadi misalkan dari batu bata yang merah ini, tapi di zaman yang paling tua itu batu batanya lebar dan besar. Kemudian di situ juga ada batu karang, kemudian juga batu kapur yang dipakai sebagai bahan dasar dari bangunan ini ya. Dan ini batu kapur atau batu karang semacam ini tentu bukan berasal dari wilayah Trowulan. Sepertinya ini adalah diambil dari wilayah pantai. Jadi ada konsentrasi batu karang atau batu kapur yang semacam ini diambil dari wilayah pantai. Nah, itu yang menarik dari usianya. Kemudian kalau dilihat dari secara umum lihat ya seperti ini seperti agak membingungkan karena memang dari 6 masa yang berbeda ya. Jadi 6 masa yang berbeda
dan itu cukup membingungkan karena itu memang sulit untuk direstorasi. Jadi kalau dilihat secara lurus ya dari utara ke selatan yang membentang ini seperti sebuah umpak tapi yang besar. Jadi ada 7 di kanan, kemudian 7 di kiri ya. Nah ini seperti membentuk umpak atau tempat penyangga tiang yang cukup besar. Jadi bisa dibayangkan kalau tempat ini menjadi atau berdiri tiang, maka bangunannya akan cukup besar. Nah, kenapa sulit direstorasi dan beberapa tempat kemudian terlihat hanya bagian dasarnya saja yang tersisa? Ya memang ini menjadi satu ciri khas yang ada di tanah Jawa atau Indonesia secara umum ya, karena bangunannya bukan dari batu bata atau batu alam yang dibuat secara menyeluruh dari dasar sampai bagian atap ya. Tetapi kalau di sini lebih banyak menggunakan bagian dasarnya menggunakan batu kali atau kemudian batu bata merah seperti yang tersusun ini, kemudian di atasnya dia ada bangunan terbuat dari kayu. Nah, ketika semuanya itu jadi hancur, maka yang tinggal memang tersisa adalah bagian dasarnya saja. Apalagi kalau kita melihat dari peristiwa perang saudara yang cukup hebat di Majapahit ini menunjukkan bahwa bangunan ini dulunya adalah bangunan yang cukup besar, tapi kemudian menggunakan bangunan kayu ya, biasanya terbuat dari kayu jati. Tapi memang kerusakan yang maha dahsyat ketika perang saudara itu antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Kemudian juga perang saudara di antara keturunan dari raja-raja Majapahit ya, karena kan Raja Majapahit yang terakhir itu pun tidak di Trawulan pusatnya, tetapi sudah pindah ke Daha ya, di Kediri sana, dan itu menurunkan begitu banyak keturunan dan masing-masing merasa berhak untuk menjadi raja di Jawa, sehingga saling terjadi perang saudara ya, bahkan mulai dari Pajang, Demak, kemudian juga itu yang di barat di Jawa Tengah, kemudian yang di timur di Jawa Timur ini juga ada di wilayah Pasuruan, kemudian juga di Jember dan juga Blambangan ya, atau di Banyuwangi. Nah begitu banyaknya perebutan kekuasaan itu. Nah di sisi lain kalau kita melihat dari bangunan Candi Kedaton atau situs Sumur Upas ini memang terlihat agak membujur ya, jadi orientasinya adalah barat dengan timur. Nah di sisi lain ini ada sumur yang masih bisa dipakai. Jadi di dekat Candi Kedatonnya sendiri ada satu sumur yang dulunya kalau memang ini candi biasanya akan terkait dengan air ya. Jadi tempat suci itu biasanya akan terkait atau terikat dengan air. Di beberapa candi juga menunjukkan ketika ada candi atau tempat suci di situ maka ada air. Nah, air memang sebagai sarana pensucian ya. Dari berbagai kepercayaan dan agama ini juga menunjukkan yang semacam itu. Jadi makanya ketika tempat peribadatan itu, tempat suci itu akan terhubung dengan air. Nah, air itu bisa sungai, kemudian juga danau, ataupun air yang tersedia secara alami. Tapi kalaupun tidak ada, maka akan dibuatkan satu lokasi yang itu akan mengakses air ya, termasuk diantaranya sumur ini. Jadi jangan salah kalau Anda ke sini, meskipun ini dinamakan Candi Sumur Upas dan juga Candi Kedaton, maka sumur upasnya berbeda dengan sumur yang masih dipakai sekarang ya. Jadi sumur upasnya tertutup ini, kemudian sumur airnya yang masih bisa dipakai sampai saat ini ada di sisi yang lainnya. Nah, sumur ini sendiri airnya pernah diambil oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, kemudian dicampur dengan beberapa air dari tempat yang lainnya, dan kemudian dipakai di IKN ya. Nah, itu beberapa catatan tentang Candi Kedaton atau Candi Sumur Upas. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dan sukses selalu.
Mas, ada merah di candinya.